Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku pada hari Minggu, di mana hari ini gereja seluruh dunia merayakan perayaan Hari Raya atau Pesta Transfigurasi, Pesta Penampakan Tuhan di Gunung. Dan kita diundang hari ini untuk bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi bersama, dan juga kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan pesta Yesus menampakkan diri di gunung, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi sebuah reaksi dan apa yang bisa menjadi poin-poin untuk kita renungkan hari ini. Kalau kita melihat ada sebuah peristiwa yang menarik bahwa Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih bersinar. Ini reaksi pertama. Ini adalah reaksi kemuliaan. Kemuliaan Allah dalam diri Kristus. Ini adalah kebesaran Allah. Ini adalah kemurnian, kesucian, dan kekudusan Allah yang mau ditampakkan kepada para rasul. Bahwa inilah Yesus, Putra Allah yang datang, yang membawa kemuliaan bagi manusia. Dan inilah dia yang akan datang untuk menyempurnakan hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi yang dinampakkan dalam diri Musa dan Elia. Ini menarik. Kenapa? Dari reaksi pertama kita bisa melihat ada sebuah reaksi yang kedua. Kehadiran Musa dan Elia yang merupakan figur-figur penting dalam perjanjian lama. Yang mewakili hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kedua nabi besar ini yang sangat dihormati. Lalu Yesus datang untuk menyempurnakan kedua hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan disinilah kesempurnaan akan kehadiran Musa dan Elia. Saudara-saudari, reaksi ini memberikan sebuah gambaran bagaimana
Allah dalam diri Kristus hadir untuk membawa kesempurnaan bagi manusia. Allah datang membawa sebuah hukum baru, hukum yang membuat manusia akan selalu dekat dengan Allah. Hukum yang akan membawa manusia semakin mengasihi dan mencintai. Reaksi yang ketiga adalah apa yang terjadi ketika Musa dan Elia dan Yesus nampak di hadapan para musuh. Petrus memberikan sebuah reaksi. Tuhan, alangkah baiknya kita membangun 3 kemah. Petrus hanya melihat dari segi kesenangan, kebahagiaan. Wow, jauh lebih indah kita tinggal di sini. Kita nyaman dan kemuliaan. Petrus melihat itu dari sisi kemanusiaannya. Dia melupakan bahwa ada satu misi yang mau diemban Yesus di balik kemuliaan itu, yaitu keselamatan. Misi keselamatan ini yang nanti akan Yesus sampaikan kepada Petrus. Bahwa mereka harus turun. Bahwa peristiwa ini akan berpuncak setelah kebangkitan. Dan disitulah Petrus akan semakin memahami apa yang dia lihat di puncak gunung. Ini reaksi yang ketiga. Reaksi yang keempat, apa? Tiba-tiba dari dalam awan terdengar suara. Inilah putraku yang kukasihi, anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Apa yang terjadi? Para murid menjadi ketakutan. Suara itu, suara Bapa mau mengingatkan para murid yang hadir bahwa mereka harus mampu memberikan kesaksian nanti tentang Yesus Putra Allah yang datang ke dunia untuk membawa kemuliaan bagi manusia. Ini penting. Maka yang dituntut dari para murid adalah untuk senantiasa taat kepada Yesus, taat kepada kehendak Bapa, dan harus siap untuk menjalankan misi kerajaan Bapa. Dan reaksi yang terakhir adalah mereka diundang oleh Yesus untuk mengalami peristiwa kemuliaan yang sesungguhnya ketika mereka turun dari gunung. Dan inilah yang nanti kita sebut sebagai peristiwa. Dari peristiwa ini apa yang mau kita lihat saudara? Pertama, Yesus adalah Putra Allah yang sungguh datang membawa kemuliaan bagi manusia. Tidak ada pertanyaan yang harus kita berikan. Kita hanya taat kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Yesus adalah kemuliaan sejati yang mendampakkan Bapa bagi kita. Yang kedua, kita dituntut untuk selalu mendengarkan suara Allah, mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam firman. Kita dituntut untuk taat kepada Allah dan kekal. Dan yang terakhir, kita dituntut untuk memahami misteri salib secara sempurna. Bahwa disinilah puncak dari kemuliaan Allah. Bahwa Allah datang menyelamatkan manusia. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka marilah saudara-saudari, semoga setiap hari kita bisa melihat, menemukan, dan merasakan kemuliaan Allah dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.